Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Nurul Fatimah. Saya mahasiswa semester 3 STIT Raden Wijaya Kota Mojokerto. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model pengembangan kurikulum untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan kurikulum PAI. Oke, apa sih model pengembangan kurikulum itu? Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum itu dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun sekolah. Pengembangan kurikulum tidak lepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, seperti cara berpikir, sistem nilai-nilai moral, keagamaan, politik, sosial budaya, kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat, maupun arah program pendidikan. Aspek-aspek tersebut akan menjadi bahan yang perlu dipertimbangkan secara matang-matang. Nah, jadi model pengembangan kurikulum itu merupakan suatu prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Dan yang akan saya bahas di sini adalah model pengembangan kurikulum menurut Ralph Taylor, Hilda Taba, dan Harold Alberti. Oke, yang pertama adalah model pengembangan kurikulum menurut Ralph Taylor. Pada tahun 1949, Taylor menerbitkan buku kecil yang berjudul Basic Principle of Curriculum and Instruction yang berpengaruh terhadap bidang pengembangan kurikulum. Ia berupaya menjelaskan tentang pentingnya pendapat secara rasional, menganalisis, menginterpretasi kurikulum dan program pengajaran dari suatu lembaga pendidikan. Pengembangan kurikulum model Taylor ini mungkin yang terbaik karena adanya penekanan khusus pada fase perencanaan. Walaupun Taylor mengajukan model pengembangan kurikulum secara komprehensif, tetapi bagian pertama dari modelnya atau seleksi tujuan menerima sambutan yang hangat dari para edukator. Taylor telah menguraikan dan menganalisis sumber-sumber tujuan yang datang dari anak didik, mempelajari kehidupan kontemporer, mata pelajaran yang bersifat akademik, filsafat, dan psikologi belajar. Walaupun demikian, Taylor tidak menyebutkan langkah-langkah konkret dalam pengembangan kurikulum. Taylor hanya memberikan dasar-dasarnya saja. Model pengembangan kurikulum Taylor melalui tahapan-tahapan. Yang pertama, menentukan tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang kedua, menentukan pengalaman belajar yang akan diperoleh guna mencapai tujuan yang dimaksud. Yang ketiga, mengorganisasi pengalaman belajar yang akan diberikan. Dan yang keempat, mengevaluasi efektivitas pengalaman belajar guna mengetahui tujuan pendidikan telah dicapai. Yang kedua yaitu model pengembangan kurikulum oleh Hilda Taba. Pada beberapa buku karya Hilda Taba yang paling terkenal dan besar pengaruhnya adalah Curriculum Development Theory and Practice pada tahun 1962. Pada buku ini, Hilda Taba mengungkapkan pendekatannya untuk proses pengembangan kurikulum. Dalam pekerjaannya itu, Taba mengidentifikasi model dasar Taylor agar lebih representatif terhadap pengembangan kurikulum di berbagai sekolah. Model pengembangan kurikulum oleh Hilda Taba ini berbeda dengan lazimnya yang banyak ditempuh model-model pengembangan kurikulum lainnya, karena Taba menggunakan pendekatan induktif dalam pengembangan kurikulum. Dalam model ini, pengembangan kurikulum dilakukan dengan melaksanakan eksperimen, diteorikan, baru kemudian diimplementasikan. Pekerjaan tersebut harus dimulai dari merancang unit-unit pelajaran, bukan dari perencanaan yang luas. Taba berpendapat, gurulah yang memegang peranan dalam pengembangan kurikulum dan seharusnya kurikulum tidak diturunkan dari atas atau pejabat yang berkuasa. Menurut Taba, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses inquiry atau penyelidikan dengan langkah-langkah. Yang pertama, diagnosis kebutuhan. Yang kedua, perumusan tujuan. Yang ketiga, pemilihan isi atau bahan. Yang keempat, pengorganisasian isi atau bahan. Yang kelima, pemilihan pengalaman belajar. Yang keenam, pengorganisasian pengalaman belajar. Yang ketujuh, mengevaluasi, dan yang kedelapan, melihat sekuen dan keseimbangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu model pengembangan kurikulum oleh Harold Alberti. Harold Alberti memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Kurikulum ini tidak dibatasi
pada kegiatan siswa di dalam kelas saja, tetapi juga semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa di luar sekolah. Berbeda dengan Tyler dan Hilda Taba yang mengemukakan teori pengembangan kurikulum dalam bentuk langkah-langkah pengembangan saja, Alberti menambahkan dengan beberapa unsur penunjangnya. Yang ditekankan Alberti sebagai unsur penting dalam pengembangan kurikulum adalah unit sumber belajar. Alberti menganjurkan langkah dalam pengembangan suatu unit sumber. Langkah-langkah pengembangan kurikulum dalam model Alberti adalah: yang pertama, falsafah dan tujuan; kedua, skop; ketiga, kegiatan belajar; keempat, bibliografi dan alat belajar; kelima, evaluasi; dan keenam, saran-saran tentang cara menggunakan unit sumber. Demikian penjelasan dari saya mengenai model pengembangan kurikulum. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.